Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini adalah modul tentang pemetaan zona potensial penangkapan ikan, di mana data yang digunakan itu adalah data konsentrasi klorofil A di perairan dan data sea surface temperature atau suhu permukaan laut. Nah, perlu diketahui bahwa penggunaan data klorofil dan SPL atau SST ini itu tidak 100% mengindikasikan bahwa di suatu perairan memiliki potensi penangkapan ikan yang tinggi. Ini hanya sebagai indikator berdasarkan habit dari ikan atau biota-biota perairan pada umumnya, sehingga seketika kita sudah mendapatkan lokasi ZPPI atau zona potensial penangkapan ikan ini, masih perlu dilakukan studi lanjut tentang akurasi tingkat kebenaran bahwa memang di titik atau di lokasi di suatu perairan itu memiliki potensi ikan yang ditangkap itu banyak. Jadi bisa dikatakan bahwa pemetaan zona potensial penangkapan ikan menggunakan data klorofil dan suhu permukaan laut ini seperti semacam preliminary study atau studi awal untuk penentuan zona penangkapan. Nah, seperti itu. Jadi bukan berarti setelah kita dapatkan lokasi-lokasi yang berpotensi itu langsung diklaim sebagai lokasi yang memang punya volume atau jumlah ikan yang banyak untuk ditangkap. Tapi ini lebih kepada pendugaan bahwa potensi ikan banyak ada di lokasi tersebut. Seperti itu. Nah, pertama kali yang kita lakukan adalah mendownload data, dan sumber datanya ini banyak tersedia baik secara online maupun kita bisa langsung survei di lapangan. Nah, kedua data ini baik suhu dan klorofil itu web datanya banyak, hanya saja yang umum digunakan adalah Ocean Color data suhu dan klorofil dari satelit Terra dan Aquamodis. Untuk data-data klorofil dan suhu ini, selain satelit Aqua dan Terra Modis, masih ada NOAA, kemudian di Copernicus juga ada untuk data suhu. Jadi bebas mau pakai data yang mana saja. Namun di modul kali ini data yang akan digunakan adalah data dari Ocean Color ya, dari NASA Ocean Color untuk data klorofil dan data suhu permukaan lautnya. Dan itu merupakan data bulanan ya, data bulanan. Kita akan melihat potensi per bulannya seperti itu. Nah, untuk mahasiswa saya yang mengambil modul ini, di akhir video ini nanti akan ada tugas yang saya berikan ya. Dan itu menjadi tugas praktikum mata kuliah pemetaan dengan modul yang kalian pilih. Baik, yang pertama adalah preparation, persiapan, mulai dari collecting data, pembuatan zona area interestnya, segala macam ya. Jadi tahap awal adalah preparation dan collecting data. Pertama kita buka dulu ArcGIS ya, kita buka ArcGIS, kemudian kita gunakan basemapnya Kepri. Kalian bisa lihat di modul-modul sebelumnya link untuk download datanya ya, basemap Kepri. Kita akan pakai Kepri 9 ini. Oke. Kemudian kita akan buat areanya, area interest atau region of interest. Kita buka ArcCatalog, lalu kita pilih lokasi di mana kita mau menyimpan data. Kalau masalah folder connection, lihat aja di modul praktikum saya yang SIG tentang pembuatan connection folder. Oke, saya akan nyimpan data di sini. Kita buat new
save file, AOI 1, kemudian kita gunakan BTM Zone 48. Kalau nggak ada di favorit, cari aja di sini projected, atau lihat aja modul SIG tentang koordinat ini, spatial reference ini. Jadi saya nggak perlu ulangi lagi di sini. Saya akan menggunakan Zone 48N karena ini Kepri ya. Oke, ini udah ada. Kita ganti warnanya dulu. Kemudian saya akan buat contoh daerah tangkap di sekitaran perairan Bintan kali ya, sekitaran perairan Bintan, region of interestnya di sini, sekitaran perairan Pulau Bintan di sini. Kita pilih editor, start editing, lalu pilih AOI, kemudian create fitur, pilih AOI, dan kita kira-kira aja. Misalkan mau kita buat di sini, ya, kita mau buat di sini misalkan. Nah, saya akan buat areanya di sekitaran sini. Ini kayaknya kurang besar. Oh, ini kita klip aja dulu. Ini saya klip karena mau saya kurangi ya areanya. Jadi saya hanya akan ambil, nah segini area yang mau kita gunakan untuk kita amati potensi perikanan tangkap. Oke, ini areanya sudah jadi. Nah, ini area yang akan kita amati. Kemudian kita save dulu biar nggak hilang. Analisis saja namanya. Nah, sekarang kita akan download dulu data yang mau kita gunakan. Pertama kita buka webnya, ini tinggal masuk ke sini aja. Lalu di sini kita akan gunakan sensornya modis aja ya, bisa modis bisa tera, kita pakai modis saja. Kemudian kita akan download dulu chlorophyll concentration dengan period datanya bulanan ya, bulanan, resolusinya 4 km. Lalu scroll ke bawah, di sini ada pilihan tahunnya untuk per bulan. Kita akan pakai 2019 karena yang 2020 dia belum update sampai Desember. Tuh, hanya sampai November. Jadi kita pakai 2019 saja biar dia komplit. Nah, ini chlorophyll. Nah, kemudian kita download datanya. Ini klik aja begini, kemudian klik di sini di SMI. Nanti akan muncul opsi penyimpanan data ya, dia dalam bentuk NC. Kemudian kasih kode namanya, karena ini bulan Januari kalian bisa kasih nama kode 01 seperti itu. Nah, karena saya udah download, ini datanya udah ada, jadi saya cancel aja di sini. Nah, kemudian kalau udah di close, kemudian lakukan lagi untuk Februari gitu, pilihnya sama SMI juga, kemudian Maret gitu terus sampai Desember. Setelah selesai sampai Desember, kemudian kita ganti produknya, kita ganti ke si surface temperature seperti ini. Nah, nanti dia akan loading seperti ini untuk mengganti datanya. Kemudian baru kita lakukan hal yang sama untuk data suhunya. Oke, ini udah untuk suhu gitu juga, kita downloadnya sama. Nah, pilih begini, lalu pilih yang SMI, nanti dia akan save lagi seperti ini gitu. Nah, nanti tinggal kasih nama 01 aja di depannya untuk Januari, terus 12 untuk Desember. Nah, karena datanya saya udah download semua untuk ini contoh, jadi saya nggak akan save as lagi ya. Oke, nah ini udah
sampai kita di tahap preparation dan collecting data. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap analisis ya. Tahap analisis. Oke, kali ini kita masuk ke tahap analisis. Setelah kita selesai download datanya, saya contoh hanya 2 data ya, jadi 2 bulan untuk suhu dan klorofilnya. Tapi untuk mahasiswa saya, kalian download datanya untuk masing-masing klorofil dan suhu permukaan laut itu dari Januari sampai Desember. Jadi karena ini hanya contoh, saya hanya pakai 2 bulan data. Nah, setelah kita download, kita buka disknya, kemudian kita buka ArToolbox ya. Kemudian setelah buka ArToolbox, kita pilih nih multi dimension tools ya. Lalu pilih make netcdf raster layer, klik aja 2 kali. Lalu kita buka dulu datanya, kita pilih lokasi penyimpanan datanya. Oke, ini dia. Yang pertama, kita masukkan dulu data suhu dulu ya, suhu bulan 1. Nah, ini nanti dia akan terisi otomatis di sini. Oke. Kemudian bagian variabel kita ganti SST ya. Kemudian output raster layer, karena ini bulan Januari, kita kasih nama 01 gini untuk membedakannya nanti. Kemudian klik OK. Jadi kita nggak usah main di CDAS dan ODV lagi untuk buka datanya, langsung di harddisk saja sekali jalan. Karena data Ocean Color ini dia level 3, dia udah banyak terkoreksi ya, jadi ready to use, siap pakai. Seperti itu. Nah, ini AOI-nya kita follow kan dulu. Nah, ini kalau kita full extend ya, kita full extend begini. Nah, ini data Ocean Color kita. Kemudian kita load juga data bulan selanjutnya. Kalau saya di sini pakai 2 bulan, maka kalian pakai langsung kalian harus load atau memanggil data selama 12 bulan. Oh, sorry. netcdf raster layer. Nah, ini dia. Ini yang aqua modis, ini yang suhu untuk bulan 2. Sama kita ganti ke SST juga ini. Oke, kemudian yang ini SST layer 02. Oke, ini dia. Ini yang bulan 2, ini bulan 1. Nah, ini kalau kalian nggak bisa lihat perbedaannya, kalian ganti aja warnanya biar kalian bisa ngebedain bulan 1 bulan 2 nya. Kita ganti seperti ini. Kalau dia agak berat nggak ada masalah, karena datanya ini kan global ya, satu dunia ya, otomatis pasti datanya berat, nah besar, jadi nggak ada masalah kalian kalau dia agak lemot load atau proses datanya. Nah, ini perbedaannya, ini yang bulan 1, nah ini yang bulan 2. Oke, nah kalian load ini 12 data Januari sampai Desember, kemudian loadnya satu-satu ya, maksud saya SST dulu, karena nanti setelah dia berurutan seperti ini, kalian klik seperti ini, kemudian tahan kontrol, klik lagi di sini, klik kanan, group, digrupkan aja biar datanya nggak numpuk. Jadi kalau kalian grupkan, ini kita kasih nama SST. Nah, ini kalau digrupkan, jadi dia nggak akan banyak seperti itu. Nah, kemudian kita load juga data klorofil, caranya sama, tinggal kita pilih datanya disimpan di mana.
Jadi kalau kita pakai multidimension tools ini, kita lebih cepat ngolah datanya. Nah ini klorofil A, sip. Ini kasih nama 01. Nggak perlu kita singgah di satu aplikasi lagi, misalkan kayak Sidas untuk cropping datanya. Kita bisa langsung lakukan di ArcGIS semuanya seperti itu. Nah ini data klorofil bulan 1. Kemudian saya akan load juga data yang bulan 2. Kalau kalian pakai Aqua Modis yang kodenya Aqua, ini suhu. Kalau yang A2 begini, ini kodenya klorofil ya. Jadi untuk bedakannya gitu. Nah ini kita kasih nama 02. Oke, ini dia datanya udah nih. Kalau kalian lihat, nah tuh ada perbedaan. Ini kita grup juga ya, kita grup juga, kita kasih nama CHL atau klorofil ya. Kita grup juga seperti ini. Nah jadi kalau di grup enak, dia nggak akan berserak. Nah kita fokus dulu ke AOI nya, zoom to layer. Kemudian gunakan Art Toolbox ya, gunakan Art Toolbox. Tapi ingat deh, untuk mahasiswa saya, kalian langsung gunakan 12 bulan. Jadi ada 12 klorofil dan 12 SST. Art Toolbox, kemudian kalian pilih Analysis Tools, lalu kalian pilih Overlay, kemudian Erase. Input fiturnya isikan dengan AOI, lalu Erase fiturnya Base Map Capri. Kemudian kalian simpan di folder data kalian. Kalian buka ini, pakai gunakan ini, New File Geodatabase. Lalu di sini kita buat AOI clip 1 ya, di sini AOI clip 1. Oke, nah ini kita tunggu prosesnya. Yap, ini udah ada AOI clip 1-nya. Nah, ini kita ke holo warna merah deh biar kelihatan. Nah, kemudian kalau kita akan aktifkan dulu SST bulan 1 seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat. Jadi kita akan ambil data suhu yang ada di dalam AOI-nya gitu. Jadi kita akan buat data suhu di dalam AOI-nya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan klik dulu area suhu yang di sini. Caranya kita buka editor ya, editor, start editing, pilih AOI clip, lalu klik di AOI-nya seperti ini ya. Setelah klik seperti ini, muncul biru seperti ini, kita pilih Windows, lalu Image Analysis. Lalu kita pilih dulu SST layer 01 atau SST Januari. Kemudian pilih clip. Nanti akan muncul clip rasternya di atas ini. Nah, ini kita minimize dulu. Oke. Ini kelihatan. Nah, ini suhu untuk area yang di sekitaran AOI-nya. Kemudian kita pilih lagi Image Analysis. Kemudian kita pilih SST yang kedua ya. SST yang kedua. Nah, ini yang bulan 2 ya, atau yang kedua. Sama ini SST layer 02 kita pilih, lalu kita pilih juga clip. Ya, nah ini yang kedua udah. Ini udah kita
klip. Nah, lakukan ini sampai ke SST yang ke 12. Oke, SST yang ke-12. Nah, setelah SST-nya sampai yang bulan 12, lakukan lagi untuk klorofil sampai yang ke-12 juga. Pertama kita mulai dari klorofil Januari, langsung klik. Nah, ini klorofil Januari ya. Langsung aja klik seperti ini. Kemudian kita pilih lagi klorofil untuk bulan 2. Langsung klik. Nah, ini setelah selesai diklip, kita klik editor, stop editing, kemudian save ya. Nah, sekarang kita udah ada klorofil untuk daerah ini, area interest kita. Nah, ini dia masih dalam bentuk clip fitur ya, masih dalam bentuk clip fitur. Kita harus ekstrak dulu datanya menjadi raster atau jadi data. Yang pertama kita klik SST layer 01 ini, kita klik kanan, data, export data, kemudian kita ganti namanya jadi clip EST layer 01. Nah, seperti ini ya. Ini kita simpan di folder ini, add. Nah, seperti itu. Save. Nanti akan muncul, kalau muncul pilihan yes aja ya, pilih yes aja. Nah, dia muncul kayak gini nih. Oke, dia akan muncul seperti ini. Biarkan aja dulu, nggak ada masalah nih, kita biarkan dulu. Kemudian lakukan juga untuk SST yang kedua. Nah, yang ini kita tinggal ganti namanya jadi layer 02, karena lokasi penyimpanannya udah ikutin yang SST 01 tadi. Nah, ini tinggal yes. Oke, kalau udah seperti ini lakukan sampai data bulan Desember ya. Setelah selesai SST sampai bulan Desember, lakukan untuk klorofilnya. Gitu juga caranya. Klorofil layer ini tinggal kita ganti jadi 01. Save, pilih yes. Ini udah keluar nih kayaknya datanya. Lalu yang kedua. Nah, ini kita tinggal ganti jadi 02. Nah, kalian lakukan sampai bulan 12. Oke, kalau udah seperti ini, nah klip yang awal ini kita bisa remove aja. Kemudian kita grupkan lagi SST ini, klik kanan, group. Ini kita buat namanya SST clip. Oke, yang ini klorofil clip ya. Kita grupkan biar datanya nggak banyak gitu. Klorofil clip, karena kalau kita nggak grupkan, ini banyak nih sampai bawah ntar. Nah, jadi kalau gini dia kan tersimpan di dalam grupnya seperti itu. Nah, ini kalau kemudian kita coba dulu ganti warnanya, ini kita bisa letak dia di bawah dulu lah. Nah, seperti ini. Ini kita ganti warna, pakai warna ini juga untuk klorofil bulan 1. Oh, ini SST nya hilangkan dulu. Bulan 2. Nah, biasanya gini lah ya, kalau klorofil dia datanya itu suka nggak penuh kalau di Ocean Color. Ini kurangnya, beda sama SST nya. Kalau SST nya nih datanya tuh bisa terrecord full gitu loh. Itu yang ngebedain klorofil sama SST nya Ocean Color.
Oke, nah ini udah jadi. Nah sekarang kita akan keluarkan konturnya ya, keluarkan konturnya. Kita save dulu. Nah sekarang kita konturkan dulu. Jadi layer dari SST dan klorofil ini kita akan bikinkan konturnya, karena akan kita reinterpolasi ya suhu dan klorofilnya. Kita mulai pertama menggunakan model builder aja, menggunakan model builder ya. Pertama kita masukkan klorofil dulu, SST nya. Nah kalian masuk, kalau di contoh ini 2 ya, kalian langsung masukkan 12 bulan. Kemudian SST klorofil di sini, klorofil ya, klorofil. Kemudian setelah seperti ini SST, ini klorofil ya. Kalau ini kalian rasa kurang besar, kalian tinggal besarkan gini aja nih. Lalu buka ArToolbox, kemudian pilih spatial analysis, lalu pilih surface, lalu pilih kontur. Nah kontur ini tinggal tarik begini ya, tarik begini, kemudian Ctrl C, Ctrl V, ini Ctrl C kan, lalu Ctrl V, Ctrl V lagi, Ctrl V lagi, untuk sejumlahnya sesuai dengan data yang kalian masukkan di sini. Nah kalau kalian merasa kebanyakan, kalian kerjakan SST nya dulu baru klorofil. Kalau bingung biar nggak numpuk, kalian bisa buat kayak gini, SST nya di kiri, klorofilnya di kanan seperti ini. Kemudian ini, nah ini kita bisa geser, lalu kita pilih connecting ya, tarik begini input raster, lalu tarik begini input raster, ini juga tarik input raster, tarik input raster. Kemudian pilih nih ya, select by order ini, pilih kontur, open, klik kanan open. Kemudian untuk yang bulan 2, nah untuk suhu kita bisa pakai konturnya 0,1 deh, 0,1 ya kontur. Kemudian di sini kita buat ini karena bulan 2, SST kontur 01. Oke. Nah yang ini ini SST kontur 02 karena ini bulan Februari. Kita lihat datanya ini ya. Nah ini 02 berarti ini bulan Februari. Nah ini lakukan yang sama. Ini SST kontur 01 sama, ini 0,1 juga atau 0,1 ya. Kemudian untuk yang klorofil ini karena dia lebih kecil nilainya, ini kita ganti, kita lihat dulu. Ini klorofil Februari, CHL kontur 02. Nah ini kita pakai interval 0,01 deh, kita coba dulu ya. Kita samakan aja ya, kita samakan aja. Ini juga CHL kontur 01, intervalnya 0,01 juga. Nah setelah kalian buat seperti ini sampai 12 data, kita validasi dulu. Kalau nggak ada error, kalau nggak ada muncul apa-apa berarti nggak ada error. Kemudian klik run sampai dia komplit. Oke ini udah komplit, bisa di close. Ini juga di close aja, pilih no, lalu add data. Kita kembali ke folder tempat kita nyimpan data. Kemudian nah ini dia, CHL kontur, SST kontur, ini kita masukkan. Oke,
kita grup lagi supaya nggak berserak datanya. Nah, ini kontur CHL, ini kontur SST. Oke, unchecklist. Kita mulai dari kontur SST bulan 1. Oke, kita bisa lihat nih, ini konturnya. Sekarang kita open atribut tabel dulu, kita cek. Oke, ini datanya terpisah-pisah. Nah, sekarang kita akan buang dulu konturnya. Kita akan hapus kontur yang bertabrakan atau bersinggungan dengan posisi daratan. Kita mulai dari SST kontur 01 atau bulan Januari. Kita editor, start editing. Kita pilih SST kontur 01. Kemudian pilih selection, select by location. Kita pilih SST kontur 01. Kemudian di sini kita pilih base map Capri. Lalu ini kita ganti have their centroid ya, yang paling bawah. Kita apply. Nah, kita bisa lihat. Gitu. Kita bisa lihat. Terus kalau misalkan belum semua, kita bisa pilih intersect. Terus seperti ini. Kita bisa lihat, kita bisa hapus kontur yang bertubrukan dengan daratannya untuk minimalisir error. Kemudian setelah seperti ini, kita jadi selection, pilihnya intersect ini, intersect the source layer ya, ini basement Capri, ini SST kontur 01. Oke. Lalu hapus, delete seperti ini, stop editing. Lalu editing lagi untuk kontur selanjutnya, kontur SST yang bulan 2. Ini juga selection, ini kita ganti kontur 02, ini basement Capri, intersect. Oke. Delete juga, stop editing. Lakukan lagi untuk chlorophyll, kita lihat. Nah, kalau yang bulan 1 ini kebetulan datanya karena nggak bagus, jadi konturnya kayaknya nggak ada yang dempel di daratan, tapi kita coba pastikan dulu. Ini udah, langsung oke aja. Oke, nggak ada, kita stop editing aja. Kemudian yang kedua, editor, chlorophyll 02, selection, select by location, ini kita ganti, ini nggak usah. Oke, ini di delete. Oke, stop editing, yes. Oke, kita udah ada datanya, kita udah siapkan konturnya. Nah, tahap selanjutnya adalah kembali melakukan yang namanya reinterpolasi ya, reinterpolasi. Untuk reinterpolasi kita akan gunakan garis kontur ini ya, garis-garis kontur ini kita akan gunakan. Yang pertama kita reinterpolasi suhu dulu ya, suhu. Kita buka R-Toolbox. Kemudian pilih Spatial Analysis Tool, kemudian pilih Interpolation, pilih Topo to Raster. Oke, kemudian kita masukkan SST kontur 1 atau bulan Januari ini ya, kita masukkan ke data Topo to Rasternya. Nih, kita tarik aja gini. Lalu ini kita ganti kontur, kemudian kita buat lagi di sini new SST 01 seperti itu. Oke ya, namanya gitu karena ini adalah reinterpolasi. Kemudian open attribute table dari SST kontur 01 ini. Lalu di kontur ini kita klik di kontur, klik kanan, sort ascending dulu. Nah, ini kita lihat, ini kita copy,
lalu kita paste di largest Z value, kemudian kita pilih di sini, yang pertama kita copy di smallest. Nah, yang ini kita kopikan di largest seperti ini ya. Kemudian setelah selesai seperti ini, kita klik OK. Kita tunggu prosesnya selesai. Harusnya nggak ada error ya, harusnya. Nah, ini udah jadi hasil reinterpolasi dari data SST yang pertama. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk SST yang kedua. Caranya sama, ArcToolbox tadi topo to raster ya. SST kontur yang kedua ke bulan 2. Kontur. Kemudian di sini namanya new SST 02 untuk bulan Februari. Nah, isiannya kita tinggal buka di sini. Di kontur, klik sort ascending. Ini kita copy ke smallest. Kemudian kontur lagi, sort descending. Ini kita copy di largest Z value. Lalu ini udah semua, kita OK kan. Oke, ini SST yang kedua udah jadi. Nah, ini kita bisa minimize. Nah, ini kita grupkan lagi. Karena akan ada 12 data kan yang akan kalian buat, berarti ini new SST. Oke, kita udah ada datanya di sini. Nah, ini kita minimize dulu. Lalu sekarang kita akan mulai dengan kontur klorofil. Lakukan hal yang sama. Topo to raster, klorofil bulan Januari, kontur, open attribute table, ascending dulu 0,3, masukkan di smallest value ya. Kemudian kontur lagi, sort descending, masukkan di largest value. Kemudian simpan, jangan lupa new CHL 01 karena ini data klorofil bulan Januari. Kita OK kan. Oke, ini dia udah jadi. Kemudian lakukan lagi yang sama, ArcToolbox topo to raster klorofil 02. Kontur, ini tinggal pilih new CHL 01, ini kita rename jadi 02. Kita scroll ke bawah, ini open attribute table, konturnya kita lihat, kita copy. Kita tujuannya ini untuk yang di copy nilai minimum maksimum kontur ini tujuannya kita kasih batas interpolasinya, sehingga batas interpolasinya tidak akan kurang dan tidak lebih dari data kita ini, data batasnya ini, batas atas dan batas bawahnya. Setelah ini OK. Kalau dia tidak akan kurang dari batas bawah dan tidak akan lebih dari batas atas seperti itu. Oke. Ini kayaknya ada kesalahan nih. Kayaknya salah ekstrak konturnya ini. Kontur si klorofil 02 ini kayaknya ada kesalahan ekstrak ini. Ini kayaknya kontur suhu. Tuh kan sampai 30-an. Ini kayaknya ada yang salah. Yang CHL 02 kita hapus dulu. Ini kayaknya ada yang salah. Salah ekstrak nih. CHL kontur 02. Ini dihapus aja dulu. Sama new CHL 02. Karena ini nilai suhu.
berarti CHL clip 2. Nah ini kayaknya juga bukan CHL. Nah harusnya yang ini ya, harusnya yang ini. Berarti CHL clip SST ini juga salah nih. Jadi yang bagian ini saya kayaknya ada salah buat. Ini CHL clip, ini SST ternyata. Kita hapus juga. Clip SST ya. Oh iya benar, salah. Ini kita hapus. Yang CHL ininya udah benar. Yang CHL 01 udah benar. Nah ini berarti kesalahannya ada di bagian ini. Berarti kita editor, start editing, AOI clip 1, Windows image analysis. Nah ini harusnya clip. Oke, ini dia. Oke, ini udah benar. Berarti tadi memang salah clip. Nah harusnya yang ini, stop editing, kemudian ini kita ganti. Oke, lokasinya udah. Clip chlorophyll layer 02. Tadi ternyata yang terklip adalah SST. Oke, ini dia, ini remove. Kemudian yang ini kita pindahin ke sini. Oke, nah ini yang sebenarnya. Berarti kontur CHL 02 nya dibuatkan dulu. Ini 0,01, kemudian CHL kontur 02. Saya ada salah ekstrak tadi. Kalau kalian ngekstrak yang pertama benar, nggak usah diikuti ya step ini, karena saya ternyata salah ekstrak data yang untuk bulan 2 nya. Tapi kalau kalian benar, kalian nggak usah ngikutin ini, nggak usah ngikutin ekstrakan ini, ulang ekstrak ini ya. Saya salah ekstrak. Nah kemudian editor sekali lagi, CHL kontur 02, selection, select by location, base map factory, ini oke, ada ternyata. Delete, editor, stop editing, yes. Oke. Nah ini udah kita bisa tutup. New SST udah. Sekarang new CHL 02 ya. Nah ini baru bisa kita interpolasi. Art Toolbox, Popo to Raster, CHL kontur 02, kontur, lalu open attribute table, start ascending, copy, masukkan di smallest, kemudian desain 1,2, copy, masukkan di largest value, lalu lokasi penyimpanan new CHL 02. Oke. Nah ini harusnya nggak ada masalah. Oke, ini udah. Kemudian kita grup juga, grup dengan nama new CHL. Oke, kita udah new CHL, udah ada new SST. Sip. Sekarang yang kita lakukan pertama, nah ini kalian lakukan untuk mahasiswa, saya lakukan untuk 12 bulan ya. Yang step saya ulang tadi karena saya ternyata salah ekstrak. Tapi kalau kalian ekstraknya benar,
kalian nggak perlu ulang cara yang barusan, yang sebelum saya interpolasi klorofil yang kedua. Nah, kalian lakukan untuk 12 bulan ya. Nah, ini kita bisa lihat dulu dari yang, nah kalau suhu biasanya untuk simbologi suhu kita pakai 9 boleh lah. Suhu itu biasa simbologinya pakai color yang ini. Kalau suhu tuh biasanya ini simbologinya, ini value-nya bisa dihilangkan. Nih kalau suhu biasanya yang dipakai tuh simbologinya ini. Nah, ini kalau suhu. Kemudian kalau klorofil biasanya sih pakai simbologinya ini. Kalau klorofil, nah ini biasanya pakai warna ini kalau klorofil itu. Ini kenapa dia nggak penuh? Karena datanya nggak nyampe sini kita. Karena dari satelitnya juga seperti itu. Sorry, klorofil biasanya pakai ini, bukan yang biru itu. Nah biasanya klorofil makainya ini. Ini atau yang ya ini bener. Nah ini klorofil biasanya yang hijau ini yang dipakai simbologinya. Tadi. Nah ini. Nah ini simbologinya. Kemudian untuk simbologi ini kita bisa pakai 2 desimal aja. Tinggal ganti 2 seperti ini biar dia lebih gampang kita lihat. Oke, ini juga tinggal klik di label, ini ganti desimal, ini ganti 2 tuh. Oke, kemudian SST nya gitu juga kita bisa ganti 2 desimal. Nah ini kita ganti 2 desimal. Oke, kita bisa lihat sekarang yang 1 desimal 2 desimal. Oke, nah udah jadi. Sekarang kita udah punya data spasial untuk klorofil dan SST ya. Kita udah punya datanya nih. Nah kalau untuk mahasiswa saya kita buat sampai 12 bulan ya. Nah setelah jadi seperti ini kita kontur lagi data SST dengan klorofilnya. Jadi caranya sama, kita pilih spatial analysis, kita pilih surface, kita pilih kontur. Nah yang dikonturkan adalah new SST dan new CHL. Jadi kita konturkan new SST ya, kita pakai interval 0,1 sorry ya, coba 0,1 dulu. New SST kontur 01 ya, seperti ini. Lalu klik OK. Kita lihat apakah terlalu padat. Sepertinya tidak ya, sepertinya enggak. Nah kemudian lakukan hal yang sama untuk SST sampai bulan 12 ya, lakukan hal yang sama untuk SST bulan 12 sampai bulan 12. Nah kemudian lakukan juga kontur untuk klorofil. Nah sekarang klorofil bulan 1.
klorofil bulan 1. Ini saya akan kasih nama new CHL kontur 01. Ini saya akan pakai juga 0,01. Oke, ini udah, ini juga udah. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah kita akan hapus dulu kontur yang bertabrakan dengan daratan. Oh, tapi sebelumnya saya akan konturkan juga SST 02 dan klorofil 02. Nah, ini SST kontur 02, ini 0,1. New SST kontur 02. Datanya jadi semraut ini ya. Kemudian toolbox lagi kontur new CHL 02. 0,01 untuk klorofil, ini new CHL kontur 02. Kita oke kan, pasti semeraut. Oke, nah ini kita grup kontur sama kontur, klorofil SST sama SST, klorofil sama klorofil. New SST kontur. Ya, jadi kerjanya gini nih kalau kita memakai banyak data dan supaya tidak berserakan. New CHL kontur. Oke. Nah, sekarang waktunya menentukan, atau ini adalah finalisasi akhir dari penentuan ZPPI, yaitu menentukan tentang ambang batas klorofil optimum dan suhu optimum untuk zona potensial penangkapan ikan. Nah, sebelumnya kita erase dulu kontur yang tabrakan sama daratan ya. Caranya seperti ini. Kita pilih toolbox, lalu kita pilih analysis tools, overlay, erase. Kita erase dulu kontur SST ya, SST Januari. Erase fiturnya adalah Basement Capri. Lalu kita pilih di sini new SST kontur, kita ganti namanya kayak gini, new SST erase kontur 01. Kita oke kan, harusnya sih nggak ada error. Oke. Nah, ini yang belum di erase, ini yang udah. Oke. Kemudian lakukan hal yang sama untuk kontur yang kedua, SST Basement Capri. Lalu new erase kontur SST 02. Oke, udah. Ini kita grup. Nah, kalian lakukan ya, mahasiswa saya sampai bulan Desember. SST erase kontur. Kita lakukan juga untuk klorofil. Yang klorofil gitu juga erase. Yang pertama kontur yang bulan 1. Ini Basement Capri, new SST. Ya, kalau ini kita ganti new CHL ya, karena ini klorofil. Klik OK. Oke, udah. Sekarang klorofil bulan 2. Berarti ini
Ini base map Capri. New CHL Erase Contour 02. Oke, udah. Nah, new ini udah kita hilangkan. Nah, sekarang ini kita grup. Namanya CHL Erase Contour. Oke, dah. Nah, sekarang finalisasi ya adalah penentuan ZPPI berdasarkan nilai klorofil dan SST. Nah, klorofil dan SST yang ditentukan di sini adalah nilai optimum ya, nilai optimum dari SST dan klorofil, di mana beberapa referensi menyebutkan ya bahwa klorofil optimum itu yang dimaksud klorofil optimum adalah perairan yang berpotensi punya ada banyak ikan, itu klorofil optimum pada kisaran 0,5 sampai 2,87 mg per liter kandungan konsentrasi klorofilnya ya, 0,5 sampai 2,87 mg per liter. Nah, saya kasih di sinilah. Jadi ada beberapa referensi yang menyebutkan klorofil optimum di perairan itu untuk lokasi penangkapan ikan yang bagus itu ada 0,5 sampai 2,87 mg per liter. Kemudian kalau suhu ya, kalau suhunya SPL atau SST itu optimum itu di rentang 25 sampai 27,40 Celcius, derajat Celcius ya. Nah, ini keterangannya ya. Jadi optimumnya segini. Ini ada referensi yang menyatakan seperti ini, seperti itu ya. Nah, jadi ini akan kita pakai sebagai patokan nilai optimum antara klorofil dan suhu. Yang pertama kita lakukan adalah pada suhu ya, kontur suhu bulan Januari. Kita open atribut tabel ya. Kemudian kita klik di sini. Kita lihat minimumnya 28, maksimumnya 30. Oke, sip. Ini udah nggak ada masalah. Ini dia masih di rentang suhu optimum. Oh, sorry, saya ralat 25. Kalau untuk suhu itu 25 sampai 32. Sorry, bukan 25 sampai 27 itu rata-ratanya. Ini 25 sampai 32. Jadi ini suhu optimum ya. Kemudian sekarang kita lihat suhu kedua untuk bulan Februari. Kita lihat ini 28 sampai 29. Kenapa saya cek seperti ini? Andai nanti ada yang lebih dari optimum atau kurang dari optimum, itu kita akan hapus. Jadi misalkan begini, ini contoh cara menghapusnya. Kita misalkan kita lihat di suhu terendahnya, misalkan suhu terendah bulan 2 ini adalah 23 misalkan ya. Nah, maka kita editor, start editing, new SST Erase Contour 02 ya, yang ini. Lalu misalkan, jadi cara erase-nya gini, kita klik gini, kemudian di kontur kita klik kontur sama, jangan sama dengan kontur, kita clear dulu kontur, kemudian get unique value ya, atau bisa seperti ini, kontur di bawah, kontur kecil dari 25. Nah, nanti ketika kalian apply ya, itu nanti akan muncul. Nah, sekarang ini kan dia nggak ada, tapi kalau saya buat kontur, misalkan suhu optimum minimum itu adalah 30 ya.
kontur di bawah 30. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti kalian pindah ke sini, baru kalian pilih ini, delete gini, baru save, baru editor, stop editing, baru save gitu. Misalkan ada yang di bawah 25 atau lebih dari 32. Nanti kalau dia lebih berarti bikin kontur besar dari 32. Nah, itu. Jadi kita buang data yang di bawah nilai optimum dan di atas nilai optimum. Seperti itu, supaya dia lebih akurat. Nah, ini kita nggak ada datanya yang di bawah atau di atas. Sekarang kita cek klorofil. Klorofil itu 0,5 sampai 2,8. Ada juga yang mengatakan 0,1 sampai 1,2 gitu untuk datanya. Nah, jadi kita bisa pakai referensi yang ini. Ada yang mengatakan referensinya seperti ini. Jadi dia ada dua referensi. Saya agak lupa ini jurnal dari jurnal siapa, tapi ada yang jurnal tersebut mengatakan yang satu 0,1 sampai 1,2 ya untuk klorofilnya. Kemudian untuk ini seperti ini. Nah, ini 32. Kemudian ada yang yang ini ada yang mengatakan 27,40 gitu. Jadi ada dua referensi untuk suhu optimum dan minimum antara klorofil ya. Nah, jadi kita bisa gunakan salah satu dari kedua referensi ini, seperti itu. Nah, kemudian kita cek ya, di sini klorofil bulan 1 minimum 0,3, maksimum 0,69, masih dalam rentang ya, masih dalam rentang. Kita pakai yang ini aja gitu. Kemudian ini kita cek juga, ini 0,15 sampai 1,08. Oke, masih dalam rentang, maka tidak ada yang kita erase. Nah, sekarang kita akan tentukan optimum potensialnya. Caranya kita akan gunakan menu intersect. Kita pilih geoprocessing, kita pilih intersect. Oke, seperti ini. Pertama kita pilih geoprocessing, lalu pilih intersect. Kemudian kita akan masukkan dulu kontur Januari, SST, dan klorofil Januari seperti ini. Lalu di bagian output ini kita ganti poin. Kemudian kita buat di sini ZPPI 01. Klik OK. Oke, ini dia. Kita udah dapat titik-titik lokasi ya, lokasi ZPPI atau yang berpotensi ikan banyak pada bulan Januari. Nah, lakukan yang sama untuk bulan 2 sampai ke bulan 12. Nah, SST bulan 2 dan klorofil bulan 2. Ini kita ganti jadi ZPPI 02. Kemudian yang ini kita ganti poin. Oke. Nah, keluar datanya. Oke. Nah, ini dia finalnya. Nah, kemudian apakah titik-titik ini benar? Nah, ini yang di awal tadi disebutkan akan perlu dilakukan yang namanya studi lanjut. Ya, lanjutan studi tentang lokasi yang benar-benar memiliki potensi ikan banyak. Caranya macam-macam. Kita bisa lakukan studi potensial penangkapan ikan pelagis dan demersal, atau kita melakukan wawancara atau survei ke lapangan dengan wawancara nelayan setempat dengan menunjukkan peta
ZPPI yang kita hasilkan menunjukkan apakah di mana saja lokasi penangkapan yang sering dilakukan dan banyak ikannya. Nah, nanti dari hasil wawancara nelayan tersebut pasti akan ada titik-titik yang dieliminasi. Nah, nanti setelah itu barulah kita bisa dapatkan peta final dari ZPPI atau penelitian kalian tentang ZPPI, seperti itu. Nah, oke, begini aja cara kerjanya untuk pembuatan peta ZPPI ya. Dan ini masih bukan menjadi final karena ini masih acuan sementara, karena kan harus ada survei validasi ke lapangan, entah itu dengan survei ke lautnya atau dengan mengikuti nelayan pergi menangkap ikannya di titik-titik tersebut. Kemudian bisa dengan wawancara nelayan untuk mengeliminasi dan mencari mana lokasi yang benar dari hasil pemetaan ZPPI kita ini, seperti itu. Jadi ini tidak bisa langsung dijadikan patokan, oh ini dia daerah yang sudah pasti 100% ada ikannya, enggak seperti itu. Nah, untuk mahasiswa saya tugas akhirnya adalah, sebelum itu, setelah jadi seperti ini kita tinggal layouting petanya. Untuk layouting peta ya, untuk mahasiswa saya yang mengambil modul pemetaan ZPPI ini, untuk cara layout kalian tinggal lihat modul terakhir dari SIG ya, tentang tata layout peta. Lakukan tata layout yang seperti itu dengan menggunakan data ZPPI kalian. Jadi kalian tinggal sesuaikan aja ya. Cara bikin layoutnya udah ada di modul SIG, kalian tinggal buat layoutnya. Nah, layout yang harus kalian buat adalah, pertama, saya ketikkan aja di sinilah. Layout tugas yang akhir harus kalian buat adalah ini. Layout peta SPL bulan 1 sampai 12. Layout peta CHL bulan 1 sampai 12. Layout peta ZPPI bulan 1 sampai 12. Oke, nah ini tugasnya. Tugas akhir modul ini. Oke, ini dia tugas akhir dari ini, layout peta SPL bulan 1 12, bulan klorofilnya dan ZPPI-nya. Nah, tugasnya individu ya, individu. Kalian buat ini individu untuk tugas akhirnya, tapi datanya. Nah, untuk lokasi ya, untuk lokasi kalian, saya bebaskan kalian mau pakai lokasi di mana aja. Yang penting masih di sekitaran Kepri. Areanya juga bebas, kalian mau seluas apa, mau di tempat yang sama boleh, areanya kalian perkecil boleh, atau di tempat lain mungkin di Natuna atau di Anambas boleh, itu bebas saja, terserah kalian ya. Terserah kalian mau di mana ya. Untuk base map Kepri-nya kalian lihat aja di modul SIG, modul apapun itu yang saya sertakan link untuk download data base map Kepri-nya ya. Nanti kalian pakai aja yang data optimum minimumnya yang ini ya. Biasanya karena penilaian Kepri itu kisaran klorofilnya itu di rentang yang ini biasanya. Jadi kita pakai yang optimum ini aja. Oke, begitu. Layoutnya buat dalam bentuk 12, berarti ada 36 layout. Kemudian itu yang akan jadi tugas akhirnya. Buat sebagus mungkin, saya bebaskan kalian mau area interestnya di mana aja terserah, mau seluas apa terserah ya, tergantung. Yang jelas kalian tugasnya sama. Ini lokasinya mau beda mau sama terserah, nggak ada masalah. Yang penting tugas akhirnya ada seperti ini. Nah, nanti titik ZPPI-nya ini kita bisa dapatkan koordinatnya, hampir saya lupa. Ini tinggal open attribute table ya. Kemudian kalian art toolbox, data management tools, features, add XY koordinat. Nah, masukkan data ZPPI-nya seperti ini. Oke, nah ini koordinatnya. Titik koordinat dari lokasi ZPPI yang kita hasilkan. Seperti itu. Oke.
Itu saja untuk modul kali ini, semoga membantu. Jangan lupa tugasnya dibuat untuk mahasiswa saya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.